Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvalim Pratama dengan NPM 252201034, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada peta buta yang ada di modul. Sel yang pertama yaitu vesikel pinositotik, yaitu membran kecil yang terbentuk di dalam sel untuk membawa cairan ekstraseluler dan zat-zat terlarutnya masuk ke dalam sel melalui proses pinositosis. Fungsi yaitu penyerap nutrisi dan cairan, transportasi zat terlarut dari ekstraseluler ke dalam sel, mentransfer imunoglobulin. Sel yang kedua yaitu lisosom, organel berbentuk bulat yang dikelilingi membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Mempunyai fungsi yaitu proses endositosis, yaitu penghancuran partikel yang masuk ke dalamnya. Yang kedua, proses autofagi, yaitu penghancuran organel sel yang telah rusak. Yang ketiga, proses autolisis, penghancuran bagian tubuh yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga atau sel yang ketiga bernama vesikel Golgi, sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari aparatus Golgi, mempunyai fungsi sebagai kantung untuk mengangkut dan menyalurkan protein dan lipid dari aparatus Golgi ke berbagai bagian sel. Yang kedua, pembentukan lisosom. Sel yang keempat bernama retikulum endoplasma kasar, yaitu jaringan organel yang ditempeli ribosom sehingga memberikan tekstur kasar dan berbentuk seperti labirin. Mempunyai fungsi tempat sintesis dan menampung protein. Sel kelima yaitu retikulum endoplasma halus, yaitu jaringan membran tubular tanpa ribosom di permukaannya sehingga disebut halus. Mempunyai fungsi tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun, penyimpanan dan pelepasan ion kalsium. Sel yang keenam bernama membran sel, bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak atau lipid dan protein atau lipoprotein. Mempunyai fungsi yang pertama melindungi bagian dalam dari sel, yang kedua mengatur keluar masuknya zat, yang ketiga penerima rangsangan dari luar, yang keempat sebagai tempat keluar masuknya reaksi kimia. Sel yang ketujuh bernama mitokondria, yaitu organel sel yang disebut pembangkit tenaga, mempunyai dua membran berbentuk oval, mempunyai fungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua mengatur kematian sel atau apoptosis. Yang ketiga memproduksi panas untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedelapan atau sel kedelapan yaitu aparatus Golgi atau badan Golgi, yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini terdapat hampir di seluruh sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Mempunyai fungsi yaitu memodifikasi, menyortir, dan mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel. Sel yang kesembilan yaitu bernama nukleolus, yaitu inti dalam sel yang berisi RNA dan DNA. Mempunyai fungsi sebagai tempat sintetis dan perakitan ribosom, yang selanjutnya bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Yang ke-10 ada nukleus, yaitu organel sel yang berukuran paling besar, yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Terdiri dari berbagai bagian seperti membran inti atau karioteka yang melindungi nukleus, nukleoplasma, atau kariolimfa,
kromatin atau kromosom, dan nukleolus. Mempunyai fungsi menyimpan informasi genetik atau DNA, mengatur ekspresi gen, mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ke-11 bernama centriole. Organel sel berbentuk silinder yang terbuat dari mikrotubulus, banyak ditemukan di sel eukariotik. Mempunyai fungsi mengarahkan kromosom saat pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Yang kedua, membentuk struktur silia dan flagela. Sel yang ke-12 yaitu bernama mikrotubulus, yaitu tabung berongga mikroskopis yang terbentuk dari protein. Tubulin merupakan komponen utama sitoskeleton atau kerangka sel yang mempertahankan bentuk sel. Mempunyai fungsi melindungi sel, memberikan bentuk sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan centriole. Sel yang ke-13 bernama sitoplasma, berupa cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya yang berada di antara membran sel dan nukleus. Mempunyai fungsi tempat berlangsungnya metabolisme sel, sumber bahan kimia. Sel yang keempat bernama 14 bernama ribosom, organel sel yang berukuran kecil tidak bermembran yang berfungsi sebagai mesin untuk sintesis protein. Ribosom mempunyai fungsi yaitu mensintesis protein dari asam amino. Yang kedua, penerjemah kode genetik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.